Duo daging, dagelan penting. Duo daging, dagelan penting. Tuh bagi-bagi tuh ya. Oh, Jangan berebut. iklan. Yang 2 jam dagang gimana kita tuh? betul. Itu jangan yang anaknya dikasih dong, kamu jangan berebut sendiri. Lit. Eh, Sat. kenapa? Nobar. Nobar apaan? Nonton bareng. Iya, maksudnya nonton bareng apaan? Nih video nih, cakep nih. Tuh. Oh iya, emang cakep ini. Berapa nah handphone antum? Bukan handphone. Oh, maksudnya oh iya benar. Nih kita nobar di layar kecil, diajakin nobar kita. Nobar Apa nih bang? di Apa HP. Tapi apa gimana? Nih, dia baik banget nih dia nih. Bagi-bagi duit buat pedagang-pedagang. Iya. Buat orang-orang yang susah nih. Bagus nih. Kayak begini Anda setuju nih. Nah, Bagus nih. kan. Dia bagi-bagi uang Ah. sama orang yang dia nggak kenal. Kan hebat tuh. Iya, alhamdulillah. Iya, Apalagi di zaman pandemi kayak begini ya. Iya. Ada yang bagi-bagi Keren uang nih. ini ya. Jadi, Alhamdulillah. Kebaikan. Banyak. Tapi ini pernah kita bahas nih. Wah, gimana? Antum bahas apa? Ya kan Bang? waktu itu kita pernah ngomong ya. Ah. Ini kalau kayak begini nih niatnya ikhlas apa kagak nih? Atau jangan-jangan dia cuma demi konten doang. Masya Allah. Nggak gitu juga, Tris. Kalau urusan niat mah karena Allah, Iya. bukan karena ente hakimin sendiri, kan kita bahas begitu. Iya, begitu. Ini udah bagus, dia mau ngasih orang yang nggak dikenal, kasih uangnya. Nah, sekarang kita minta pendapat Ustadz nih, gimana nih kira-kira? Ya betul. Tadi Walid itu betul. Gimana sih? Urusan niat orang lain itu kita nggak usah atur-atur. Untuk kasih kecampur urusan niat orang lain adalah bisnis antara dia sama Allah saja. Cuma dia yang tahu. Urusan kita adalah melihat kebaikan yang bisa diambil dari itu apa. Nah, kayak begini kan ada apa ya, dari di zaman dimana yang viral itu biasanya prank, nipu-nipu, ngetawain orang, olok-olok orang, ada orang yang ngasih depan umum itu kan contoh yang bagus juga Iya ya. dong, Sar. Urusan niat kan urusan dia sama Allah aja udah, bukan urusan kita itu. Gitu. Tapi ini ada efeknya nggak bagus nih Ustadz kalau begini lama-lama nih. Masya Allah. Lama-lama Apa tuh balik efeknya, jadi Bang? nggak bagus. Oh, bisa deh. Ente pandangannya harus lurus ke depan. Lurus ke depan? Jauh. Bentar, aneh pandang dulu. Jangan jauh-jauh juga Walid. Katanya pandang ke depan, kata ente. Bukan, Maksudnya maksud gimana? aneh nih. Gimana? Ini kan followernya tuh, yang komentar-komentar tuh. Iya. Ini banyak yang minta-minta lah. Minta inilah, minta itu, minta HP, minta TV, segala macam terus dikasih lah gitu sama Iya, seseorang. iya. Gitu Padahal kan agama kita ngajarin nggak boleh minta-minta ya. Nah itu dia. Ya. Gimana tuh, Ustaz? Ya, kita dudukin dulu nih satu-satu masalahnya Udah nih. duduk, Sat. Oh, iya, betul juga ya. Iya. Gimana nih? Iya, kita sikapi masalah ini. Kita hati-hati sikap. sama antum. Sikap. Oke, saya kopin. Gimana, Nah, Sat? ini Mohon maaf, pertama Ustaz, ya. Gimana, Pertama Sat? ini urusan niat dia, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Allah aja. Selesai. Ya. Udah, kita nggak usah ikut campur. Kalau dia hukum kebaikan ya nahkumu bidzawahir. Kita hukum dengan yang zahir aja. Wa nafawwidhu 'ala Allahi sarair. Yang tersembunyi itu kita serahkan sama Allah. Itu bahagia hidup kita. Nggak usah usul-usul sama orang. Yang kedua, kalau memang ada dampaknya, saya nggak tahu nih videonya apa, tapi kalau memang ada dampaknya anak muda jadi minta-minta, nah ini masalah yang kedua. Yang kita jangan dicampur-campur. Masalah yang kedua, ini kita punya tugas nih Bang Idris Walid. Kita punya tugas untuk anak-anak muda nih, anak-anak semuda antum dan ke bawah kayaknya muda bro. Iya. Antum itu udah usia muda yang paling akhir sih. Nggak sedikit lagi pindah ke ini, pindah martabat usia mulia. Masya Allah. Tamkin. Iya. Biasa. Jadi untuk minta-minta nih, di agama kita itu Masya Allah, agama kita itu agama yang mengajarkan kepada anak-anak mudanya itu izzah. Sampai Rasul itu bilang, tidak halal bagi orang yang pertama ghani, orang yang kaya, berkecukupan, bukan harus kaya ya, ghani itu artinya dari kata ghina, artinya cukup. Nggak harus, oh saya nggak punya 2 miliar di rekening saya, nggak harus gitu. Orang yang punya kecukupan itu nggak boleh minta. Yang kedua kata Rasul, orang yang punya kekuatan untuk bekerja itu juga nggak boleh minta. Agama kita Masya Allah agama yang luar biasa. Dan Rasul juga mengatakan, ini hadis riwayat di Musnad Imam Ahmad, Rasul mengatakan siapa yang minta-minta sementara dia mampu kondisinya, mampu bisa jadi punya kecukupan harta atau dia mampu untuk bekerja, punya tenaga yang kuat, anak muda lah. Maka dia minta-minta itu seperti dia makan bara api. Seperti itu.
Islam kasih solusi tuh. Gimana tuh? Solusinya adalah Islam sangat menghargai orang yang mau kerja keras. Sampai ada hadis, ini hadis luar biasa ini. Ini hadis yang semua kita harus tahu. Hadisnya itu adalah suatu ketika Rasul lagi duduk nih sama sahabat, lagi duduk bareng gitu kan, lagi halaqah gitulah sama sahabat. Karena gak jauh dari situ ada tuh orang lain, orang yang lagi ngangkat dengan badannya yang kokoh, badannya yang kekar tuh ngangkat, mungkin angkat berat lah, kuli dan lain sebagainya lah. Ada sahabat yang nyeletuk Rasul nih. Ya Rasulullah, laukana hadza fi sabilillah. Ya Rasulullah, seandainya ini orang badannya kekar, ngangkat barang yang dia tenaga yang dia besar yang bagus itu dia gunakan untuk fi sabilillah, ini luar biasa pahalanya. Rasul bilang, man kharaja yas'a, kata Rasul. Siapa yang keluar dari rumahnya yas'a. Yas'a itu ya kerja ikhtiar cari duit. Siapa yang keluar dari rumahnya dia bekerja untuk cari uang, di rumahnya ada dua orang tua yang sudah tua yang harus dia tanggung, Rasul bilang fahuwa fi sabilillah. Satu. Yang kedua, siapa yang keluar dari rumahnya dia bekerja dan di rumahnya ada anak-anak kecil yang harus dia nafkahi, kata Rasul fahuwa fi sabilillah. Yang ketiga, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia bekerja dan nah ini untuk yang jomblo nih, untuk jomblo. Orang tua mungkin nggak ada di rumah, nggak ada yang harus dinafkahi, istri dan anak juga nggak ada, minimal kata Rasul untuk menjaga dirinya, liyu'iffahu, menjaga iffahnya supaya nggak minta-minta aja. Rasul bilang fahuwa fi sabilillah. Dan Rasul kasih akhir nih, Rasul mengatakan man kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Siapa yang keluar dari rumahnya karena riya, berharap dipuji oleh orang, mufakharatan karena berbangga-bangga, saya kerja di lantai 21, kalian kerja lantai 1, kalian sekerja. Riya'an wa mufakharatan, dia merasa tinggi karena kerja lantai 21, padahal perbaiki genteng, siapa tahu gitu. Dia merasa bangga dengan pekerjaannya itu. Padahal cuma lantai. Iya. Rasul bilang fahuwa fi sabilis syaitan. Ini orang di jalan setan. Nah, kita kembalikan nih bahwa anak muda hari ini memang harus diangkat semangatnya itu untuk bekerja keras. Banting tulang, sampai badan remuk gak apa-apa. Karena Rasul bilang, ini fisabilillah. Dan kalau semua anak muda Islam tahu kalau dia kerja fisabilillah, anak muda Islam terus jadi profesional. All out. Jadi yang terbaik di kerjanya. Kenapa? Karena dia tahu ini sama dengan jihad. Iya kan? Yang berbagi biarkan dia niatnya karena Allah, lihat dohirnya. Kalau memang datang rezeki kita terima. Kalau rezeki jangan harap-harap gitu. Antum nih ada yang datang ke antum kasih 3 miliar terima aja. Terima enggak satu lah. Tapi kalau antum minta Ustadz minta 3 miliar, jangan. Karena Ustadznya nggak akan kasih juga. Enggak juga biasanya begitu. Ini masalahnya gitu nih Ustadz nih. Ini orang-orang modal muka sedih, terus itu kan banyak tuh seleb-seleb yang ngadain kayak begitu. Yang di kulit ya kalau gigit nyamuk seleb itu. Oke. Ya. Balik lagi ke sini. Ini orang jadi modal muka sedih, kemudian dia nyari-nyari datang ke rumah si seleb-seleb itu, minta berharap dikasih. Ini banyak yang kayak begitu. Ya, tugas kita sebenarnya siapa tahu memang dia benar-benar sedih, benar-benar lagi miskin atau terlilit utang. Sekarang utang luar biasa. Iya, kita kumut kayak zahir aja dah. Biar kita tenang. Kalau kita nggak suudzon ke orang lain itu hidup bahagia. Badan bisa gemuk, bisa sehat. Antum kayaknya orang-orang husnuzon selalu itu. Alhamdulillah. Nasihatnya bagus ya kita. Bahwa kalau yang anak muda harusnya jangan berharap dan minta, upaya untuk berusaha. Yang suka berbagi, jaga niatnya. Masalah cakep kita nih. contoh aja nih kayak begini nih. Iya, tapi jangan nobar mulu, udah mau azan maghrib nih. Kita siap-siap sholat maghrib dulu. Iya, jam maghrib. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama.